Cepat bilang sama dia. Jelas dulu. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita akan lanjutkan materi pengantar ekonomi yang pada pertemuan kelima ya, yaitu terkait dengan pasar persaingan. Oke, kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Udah, Pak. Jadi hari ini kita bicara terkait dengan pasar persaingan. Oke, sebelum saya mulai, saya tanya dulu. Ada yang tahu apa itu pasar? Sebelum kita mendalami dari pasar persaingan. Apa sih pasar itu? Dalam ekonomi ya. Ayo, ada yang tahu nggak apa pasar itu? Hah? Perdagangan, Pak. Dagangan. Yang lain? Tempat terjadinya belum jual beli, Pak. Tempat terjadinya? Itu tempat jual beli. Perdagangan Ya. jual beli. Jadi kan kita kan kemarin udah cerita, selalu saya ulang-ulang, kita awal-awal cerita terkait dengan adanya permintaan, adanya penawaran. Nah, sedangkan kalau permintaan itu dia fokusnya pada konsumen, sedangkan dengan penawaran itu dia fokusnya pada produsen, ya. Nah,
Di pasar ini terjadilah pertemuan antara kedua belah pihak, ya, adanya transaksi, ya, ataupun adanya penjual ataupun pembeli dalam satu lingkungan. Nah, itulah dia terkait dengan apa itu pasar, ya. Nah, pengertian pasar yaitu tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Ya, pihak-pihak yang terlibat biasanya adalah pembeli dan penjual. Saat ini pasar tak hanya berbentuk fisik, namun juga berbentuk pasar virtual seperti pasar online di mana tidak ada kontak fisik langsung ataupun pembeli dan penjual. Nah, kegiatan virtual dulu kalau kita kan ada cerita terkait dengan pasar tradisional. Nah, kalau misalnya di dalam zaman sekarang kegiatan transaksi jual beli, ya, ataupun jumpanya penjual dan pembeli secara virtual itu juga disebut dengan pasar, ya. Kalian bertransaksi di Shopee, ya, maupun di Tokopedia, itu juga disebut dengan pasar, tapi pasar secara virtual. Nah, pihak-pihak yang terlibat biasanya adalah pembeli dan penjual. Nah, oke, pembeli dan penjual. Jadi pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu melakukan transaksi ekonomi. Bahkan tidak melibatkan alat pembayaran sekalipun. Ya, jadi tidak harus ada pembayaran. Ya, jumpanya penjual dan pembeli itu juga pasar. Seperti itu. Alat pembayaran bisa berupa uang fisik, ya, ada uang viral ataupun uang kartal. Nah, transaksi pasar dapat melibatkan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, modal, surat berharga, informasi hingga mata uang. Ya, di mana barang-barang itu berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Ya, jadi seperti pertukaran money changer itu juga pasar money changer atau pertukaran mata uang asing. Ya, ada pasar perekrutan tenaga kerja, ya, buka lowongan besar-besaran, ada expo, ya kan, ada expo. Nah, itu juga pasar perekrutan tenaga kerja, ya, di mana perusahaan sebagai penawar ini apa, kemampuan si masyarakat yang akan bekerja di tempat mereka, ya. Jadi si pelamar pekerjaan itu adalah si konsumennya, seperti itu. Nah, pasar ini dibagi menjadi dua, ya. Ada pasar sempurna dan ada pasar tidak sempurna. Nah, ya, ada pasar sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Di mana pasar tidak persaingan sempurna itu ada monopoli, duopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ada yang tahu nggak pasar persaingan sempurna itu apa? Apa, Pak? Pasar persaingan sempurna. Ada yang tahu? Ini kalau misalnya apa, habis apanya, Zoom-nya, nanti kita lanjut lagi ya. Ya biasalah, gratisan. Ya. Iya, Pak, iya, Pak. Ada yang tahu pasar persaingan sempurna itu apa? Pasar yang mengikuti aturan, Pak. Pasar yang mengikuti aturan. Yang lain? Jadi pasar persaingan sempurna itu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun biasanya mereka tidak terpengaruhi oleh harga. Karena harga itu ditentukan oleh pasar itu sendiri. Jadi kalau ketika kita sebagai produsen ingin masuk ke pasar persaingan sempurna, biasanya harganya itu sudah ditentukan. Ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam pasar tersebut, kita harganya kita buat sesuka hati kita, biasanya kita akan
terkendala dalam menjual barang tersebut, seperti itu ya. Jadi pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ya, inilah saya yang bilang tadi, dia itu tidak bisa terpengaruh oleh tidak bisa mempengaruhi harga yang sudah ada di pasar tersebut, gitu ya. Nah, pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal. Ada yang tahu nggak contohnya itu apa? Pasar persaingan sempurna itu. Ya, ada yang tahu nggak? Apa, Pak? Contoh pasar persaingan sempurna. Pasar beras. Ya, salah satunya adalah beras. Ya, jadi kalau kita rata-rata kalau 10 kilo itu misalnya kita tentukan harga rata-rata tuh harga pasar penjual beras itu di harga 100 ribuan. Ya. Kemudian misalnya yang harga 5 kilo itu biasanya 50.000 sampai 70.000 tergantung kualitas barang tersebut seperti itu ya. Jadi itulah contohnya itu penjual beras. Itulah salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna. Oke, sebenarnya di dalam pasar persaingan ini ada hitung-hitungannya. Cuma untuk kali ini saya skip aja supaya tidak banyak hitung-hitungan dalam materi kita ya. Jadi nanti untuk ujiannya lebih fokus ke penawaran, permintaan, titik equilibrium ya, elastisitas dan sebagainya seperti itu. Jadi ini lebih ke teori-teori saja sih sebenarnya untuk penguatan apa sih di mana sih transaksi ekonomi itu apa sih disebut, nah, seperti itulah, dan apa aja bagian-bagian dari pasar tersebut seperti itu. Nah, karakteristik dari pasar persaingan sempurna ya, bentar. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Pertama itu ada banyaknya pembeli atau perusahaan dalam pasar ya. Jadi karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut ya. Jadi jumlah perusahaan itu di pasar persaingan sempurna itu banyak ya, dibandingkan dengan produksi yang mereka hasilkan. Jadi lebih banyak produksinya daripada jumlah perusahaannya. Perusahaannya tetap banyak, tapi produksinya lebih banyak lagi. Ya contoh aja, mereka tadi kita cerita terkait dengan beras, salah satu contoh pasar persaingan sempurna. Mereka kan tidak memproduksi tidak hanya satu karung, ya kan? Tapi banyak produksinya. Nah, itulah contoh dari pasar persaingan sempurna. Perusahaannya banyak, produksinya juga banyak, ya. Jadi malah lebih relatif kecil jika dibandingkan produksi yang mereka hasilkan, gitu. Ya, sehingga akibat banyaknya produksi tidak mempengaruhi harga yang berlaku pada pasar tersebut, seperti itu. Nah, kemudian penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Inilah yang saya bilang tadi, ya, karena banyaknya perusahaan dan pembeli yang terdapat di dalam pasar itu. Makanya keduanya tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Karena saking banyaknya pasar atau pelaku kegiatan di dalam pasar tersebut. Gitu. Kemudian harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Sehingga ketika mereka adanya penurunan harga, ya cerita lagi soal hukum ya, penurunan harga, maka akan menaiklah permintaan dari konsumen ya.
Kemudian penjual ataupun perusahaan dapat dengan mudah masuk keluar dari pasar itu. Jadi dia kalau misalnya tidak bisa survive di dalam pasar tersebut, ya dia bisa keluar aja, ya sesuka hati seperti itu. Ataupun orang yang mau masuk ke pasar tersebut ya silakan, tidak ada yang melarang. Tapi kalau kita tidak mengikuti apa ciri-cirinya lah, bahwa masa harganya kita tentukan sesuka hati, kalau dalam perusahaan kita, karena sudah ada standar-standar harga yang berada di pasar persaingan sempurna. Ya contohnya tadi kayak beras. Kalau ketika kita jual beras harga 200.000, 10 kilo, tentu ya orang tidak membeli barang kita. Karena udah ada standarnya harga beras itu yang 10 kilo itu ya 100 ribuan. Ya. Jadi itu dia. Jadi dia terserah dia. Sehingga pelaku dari sebentar ya. Pelaku dari pasar persaingan sempurna tuh dia bisa masuk kapan aja, dia juga bisa meninggalkan kapan aja. Kalau dia mengalami kerugian, dia boleh meninggalkan itu karena tidak cocok dia masuk ke dalam pasar persaingan sempurna seperti itu. Oke. Kemudian setiap perusahaan penjual menghasilkan barang yang sama atau homogen ya. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Itu dia maksudnya. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan oleh produsen A ataupun produsen B. Jadi mereka, oh ini barangnya ini siapa produsennya? Tidak ada. Karena pas saking banyaknya barang itu, jadi sulit untuk dibeda-bedakan. Gitu. Mereka tidak begitu berkonsentrasi siapa produsennya. Ya, seperti itu. Kalau kita sebagai konsumen. Jadi promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Seperti itu. Ya. Kemudian pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Ya. Maksudnya apa? Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan atas harga tersebut. Biasanya ibu-ibu ini, ya bahan-bahan sembako ketika mengalami kenaikan, mereka udah tahu, wah ini mengalami inflasi atau kenaikan terus-menerus, adanya kenaikan harga, adanya penurunan harga, sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari dan pada yang berlaku di pasar, seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk dengan saat ini ada nggak pertanyaan terkait dengan pasar persaingan sempurna? Sebenarnya itulah, ini ada ini hitung-hitungannya, cuma saya skip aja deh. Ya, ada dia average cost, ada total revenue, pakai tabel-tabel, tapi saya rasa skip aja lah untuk pengetahuan mendalam aja terkait dengan teori pasar ini. Ya, jadi itu kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut aja ya. Kemudian masuk ke pasar persaingan tidak sempurna. Ada yang tahu nggak monopoli itu apa? Monopoli apa tuh? Permainan uang. Gimana? Permainan uang, Pak. Permainan uang. Yang lain? Itu permainan yang itu tuh, bukan permainan monopoli itu, yang lain lah. Ada nggak atau monopoli? Jadi kegiatan monopoli ini yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ya, jadi ketika dia di suatu daerah tidak ada kompetitor atau perusahaan itu hanya berdiri sendiri yang menghasilkan produk tersebut. Dia memonopoli nih. Jadi kalau ketika konsumen memerlukan produk tersebut, ya dia hanya ke perusahaan itu aja. Itulah dia pasar monopoli. Ya, jadi dia ke daerah yang lain tidak ada. Ya, dia hanya perusahaan A ini aja yang menghasilkan produk itu. Jadi masyarakat hanya berbondong-bondong untuk membeli barang
yang ada di perusahaan tersebut, ya. Itu dia monopoli. Jadi dia apa namanya itu ya, menguasai lah, menguasai kegiatan ataupun penjualan produk tersebut seperti itu. Oke. Nah, ciri-ciri monopoli adalah atau ciri-ciri pasar monopoli yaitu pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Ya, jadi itu yang saya bilang. Sifat ini udah jelas dilihat dari definisi monopoli yang tadi saya bilang. Lalu yang hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut, barang ataupun jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Dan biasanya ini emang ya udah kaya raya lah ininya kan, karena tidak ada kompetitor yang sehingga tidak ada persaingan. Makanya dibilang pasar persaingan tidak sempurna. Ya, tidak ada yang menjual. Sehingga para pembeli tidak mempunyai pilihan lain kalau mereka menginginkan barang tersebut. Mereka harus membeli ke perusahaan monopoli tersebut, seperti itu. Ya. Yang kedua, tidak mempunyai barang substitusi atau barang pengganti yang mirip. Yang tadi misalnya saya katakan barang substitusi itu kan kalau misalnya teh yang kemarin, barang substitusinya apa? Kopi, ada yang mirip. Nah, di pasar monopoli tidak ada yang bisa menggantikan barang tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan barang yang lain yang ada di dalam pasar. Jadi barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu yang tidak dapat dimirip-miripkan atau biasanya disebut dengan close substitute. Close substitute yang dapat menggantikan barang tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan masuk ke dalam industri. Ya, berbeda dengan pasar persaingan sempurna, kita bisa kapan aja masuk ke dalam industri tersebut, sedangkan di monopoli itu tidak bisa tidak ada kemungkinan untuk masuk. Ya, sifat ini merupakan sebab utama menimbulkan perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Adanya hambatan ya kemasukan yang sangat besar sehingga banyak pelaku-pelaku atau produsen tidak masuk pada pasar tersebut. Ada yang bersifat legal ya, peraturan-peraturan dari pemerintah bahwa satu-satunya yang bisa menjual produk ini adalah perusahaan A ya, dan dibatasi oleh undang-undang. Ataupun ada yang bersifat teknologi sehingga misalnya tidak dapat mudah ditiru. Ya, seperti itu. Baru dapat mempengaruhi penentuan harga. Nah, berbeda lagi dengan pasar persaingan sempurna ya. Perusahaan monopoli ini merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar tersebut sehingga penentuan harga itu dapat wewenang dia sesuka hati dia untuk menentukan harga itu ya. Jadi ketika dia misalnya karena permintaan naik ataupun produsen dia mengharapkan kebutuhan masyarakat itu meningkat, ya dia bisa aja menaikkan harganya itu untuk mendapatkan margin atau keuntungan perusahaannya ya, mendapatkan keuntungan yang lebih untuk perusahaannya ya. Makanya sebenarnya di dalam undang-undang itu tidak boleh ataupun dalam peraturan pemerintah tidak boleh ada perusahaan yang memonopoli suatu produk, barang, dan jasa. Dihindari. Ya, seperti itu. Ya. Misalnya kan kita ada Pertamina untuk minyak. Tapi tidak boleh. Itu kan memang salah satu punya pemerintah. Ya kan? Punya pemerintah. Tapi pemerintah tidak mau dia memonopoli untuk penjualan bahan bakar. Mereka membuka juga ya, ada apa tuh? Ada Caltrek, ada Shell. Tapi harganya mereka tentukan. Karena apa? Kalau
misalnya harganya mereka samakan, ada kemungkinan, apalagi kita sifat kita buka barang buatan luar negeri misalnya gitu, ya. Dulu kan sempat kejadian juga ketika Petronas buka di Medan, ya. Dulu kita masih premium, harganya itu sesama dengan harga premium. Bukan lebih murah, sama harganya sama premium di Pertamina. Berapa cabang atau berapa SPBU kan dibuka di Petronas, salah satunya di Ring Road. Kemudian kemarin tuh ada di Katamso, ya kan? Baru di depan Polonia pun ada kemarin. Nah, karena apa ya? Itulah sifat kita, jadi sifat orang Indonesia itu lebih suka produk-produk luar negeri. Mereka banyak pengendara-pengendara itu mengisi di Petronas, ya. Ngantri tiap pagi itu. Saya pernah mengalami juga melihatnya kan, karena mereka menganggap bahwa bahan bakar dari Petronas itu lebih baik gitu. Nah, karena kendala itulah terakhir dicabut izin dari Petronas, sehingga tutuplah pada yang ada di Medan itu, ya. Makanya pemerintah tetap dia membuka untuk kompetitor-kompetitor bahan bakar, contohnya itulah Shell, ya, Vivo, ya kan. Kemudian tapi harganya tidak boleh mendekati harga yang disubsidi oleh pemerintah. Contohnya sekarang Pertalite, ya, mereka harus beda. Kemarin itu kan ada juga cerita terkait Vivo, ya, SPBU Vivo itu kan Ada absen ya. petrol berapa tuh ya, 89 ya, petrol 89 di bawah harga Pertalite. Diserbu di Jakarta, terakhir dicabut izinnya sama pemerintah, bukan dicabut, diberi teguran untuk menaikkan harganya, tidak boleh di bawah harga subsidi pemerintah, ya. Itulah cara main pemerintah supaya perusahaan pemerintah ini tidak rugi, seperti itu, ya. Kemudian promosi iklan kurang diperlukan. Kenapa promosi iklan kurang diperlukan? Karena perusahaan ini satu-satunya yang dia dalam industri tersebut, sehingga tidak perlu dipromosikan barangnya, ya, karena sudah ada orang sudah tahu kalau mau beli itu ya di situ aja, jadi tidak perlulah untuk mempromosikan barang tersebut gitu. Kemudian faktor-faktor monopoli, ya. Faktor-faktor monopoli mempunyai suatu sumber daya yang tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain. Kemudian perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economy scale hingga ketika produksi yang sangat tinggi. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut, ya. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan pemerintahnya itu yang bisa memonopoli suatu produk barang dan jasa itu. Oke. Next, kebaikan dari keburukan pasar monopoli adalah dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat melakukan penelitian dan pengembangan produknya sehingga bisa melakukan inovasi terhadap produk tersebut. Sebentar ya. Sebentar ya, anak saya kan. Weh, belum Zoom, belum di absen kan? Belum. Belum. Ya. Kemudian adanya efisiensi usaha karena produksinya dilakukan dalam skala besar, ya. Kemudian keburukan tidak adanya pemerataan distribusi pendapatan
kemungkinan harga ditetapkan tidak dalam tingkat rendah. Karena apa? Karena dia cuma dia yang memproduksi barang tersebut, sehingga tidak mungkin harganya itu dia rendahkan ya atau dimurahkan. Masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dan mengonsumsi barang dan jasa seperti itu. Oke. Kemudian ada pasar persaingan sempurna, yaitu duopoli, ya, contohnya Pertamina dan Caltech, ya, yaitu penawaran suatu jenis barang yang dikuasai oleh dua perusahaan. Oke, berbeda, hampir sama dengan monopoli, tapi ini hanya dua perusahaan. Kemudian monopolistik, banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, ya. Misalnya Lifebuoy, ya, ataupun misalnya Wings menghasilkan barang seperti Nuvo, sabun batang. Unilever ada Lifebuoy, ada Dove, ya. Kemudian Dettol mengeluarkan produk itu juga. Jadi namanya pasar monopolistik. Ya, banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan beberapa aspek. Kemudian kelebihan pasar monopolistik, banyak produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat membeli produk yang terbaik baginya. Jadi dengan adanya pasar monopolistik, kita sebagai konsumen bebas memilih yang mana yang bisa kita beli, ya. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya, ya. Salah satunya contoh apa? Dulu kita pakai sabun batang. Ada inovasinya sekarang, ya, setelah itu, bukan sekarang ya. Sabun batang dibuat inovasinya sabun cair seperti itu. Oke. Baru perbedaan atau diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dibeli, ya. Karena kita sudah, misalnya yang tadi ya, sabun tadi, suka kita wanginya, buat lembut di tangan, ya tentu kita tidak bisa pindah ke produk lain, ya. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam monopolistik, ya, minimarket, supermarket, ya, ataupun di toko-toko Aceh, toko-toko sampah pun ada seperti itu. Baru kelemahannya, ntar lagi udah mau habis ini, atau sekali saya tutup, masuk lagi, habis itu saya selesaikan nih, baru saya absen ya. Ini saya stop share ini aja dulu, selesaikan. Silakan masuk lagi ya.